Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mencoba unboxing Redmi 9T ini. Nah, HP ini dicari banyak orang karena baterainya itu 6000 guys ya. 6000 itu gede banget. Harganya murah, baterainya badak, ya pasti banyak orang yang nyari Redmi 9T ini. Dan untuk spesifikasi seperti ini, kamera 48 megapiksel, baterainya 6000, sudah pakai Snapdragon 662 dan untuk layarnya 6,53 inci. Dan untuk pengecasan di sini sudah menggunakan USB Type-C. Dan seperti ini untuk chargernya itu sudah support di 22,5 watt. Karena judulnya ini adalah HP bekas baterai badak dari Xiaomi. Jadi kita pilih Redmi 9T. Nah, jadi untuk Redmi 9T ini baterainya kan besar 6000 plus kameranya masih oke. Terus untuk build kualitasnya juga masih oke juga. Dan pasti kalian paham lah untuk yang seri-seri Redmi itu banyak kendalanya juga, tergantung usernya ataupun tergantung kehokian kalian ya guys ya, karena kalau Xiaomi terkenal HP gacha. Dan di sini Mimin dapat unit yang seperti ini, ada jamurnya. Terus di atas seperti ini ada speaker, ada jack audio, terus tombol volume, tombol power sudah menyatu sama fingerprint, terus speakernya sudah dual stereo, terus ada USB Type-C dan mikrofon. Terus di sisi kiri ini ada letak SIM-nya. Untuk SIM-nya itu bisa dual SIM. Nah, seperti ini. Dual SIM dan satu micro SD. Ini bukan hybrid, triple slot ya guys ya. Nah, untuk di Redmi 9T ini menggunakan versi MIUI Global versi 12.5.8 dan ini sudah terbaru, belum ada MIUI 13. Untuk penyimpanannya itu kita pilih yang 64 GB dan sistemnya itu kemakan 13,42 GB. Gimana menurut kalian untuk sistem di MIUI 12.5 ini? Untuk tes performa, di sini kita tes di Antutu Benchmark. Untuk hasilnya kalian pasti lihat HP Ubi Jalar itu performanya standar banget. Nah, ini hasilnya skornya itu di 198.000 guys ya. Masih lebih unggul yang Redmi Note 7 ya. Ya pasti lah guys ya. Karena ini Snapdragon 662. Terus untuk yang di benchmark ini, yang Geekbench, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. 311 dari single core-nya. Untuk yang multi core-nya 1369 dan sistem Android-nya Android 11. Terus untuk Qualcomm Snapdragon 662, untuk ukuran RAM-nya itu 4 GB. Dan untuk performa di CPU throttling itu seperti ini. Kita tes 15 menit dan kalian bisa lihat hasilnya. Maksimalnya di 166 dan rata-ratanya 136, minimalnya di 117. Dan performanya masih terbilang cukup bagus. HP Ubi Jalar ini jika kita buat main game PUBG apakah masih lancar? Ya, kita coba ya guys ya. Di sini untuk yang grafiknya itu smooth high aja, untuk balance-nya itu cuma medium. Dan untuk HD-nya belum bisa karena ini HP Ubi Jalar, bukan cocok untuk main game berat. Ya kalau kita main game Mobile Legends itu masih lancar jaya guys ya. Dan kalau kita buat main game berat seperti ini, apalagi yang Genshin Impact, pasti kewalahan banget. Dan karena di Redmi 9T ini belum ada giroskopnya, jadi kita coba aktifkan. Kalian bisa lihat untuk giroskopnya seperti ini. Ya, karena HP ini belum ada giroskopnya. Jadi seperti ini.
lebih cocok untuk main Free Fire sih daripada PUBG. Ataupun game Mobile Legends atau game MOBA seperti itu masih layak lah. Daripada game FPS, jangan ngarep performa tinggi. Belilah HP sewajarnya mungkin karena ini lebih cocok untuk harian. Baterainya aja 6000. Bisa dilihat dari rendering saat proses terjun ini, dari gambar perumahannya atau mapnya ini. Nah ini loadingnya aja lama, apalagi kalau kita buat main barbar. Nge-lag banget guys ya. Terus ini banyak sekali musuh, kita coba main bentar. Biasanya saya sering main HP dengan HP yang flagship atau HP yang masih mumpuni main game seperti ini. Kalau kita paksakan di HP kentang, bukan kentang, ubi jalar ini apakah pro banget atau biasa aja. Nah ini kita coba cari musuh. Ini musuhnya ada di sekitar sini, ini nih. Nah ini dia. Kita tembak, dear. Untuk sentuhannya masih kurang responsif ya guys ya. Ya karena ini kurang begitu pro banget untuk main game. Terus untuk giroskopnya juga susah sekali guys ya. Lu. Susah sekali untuk gerakinnya guys ya. Kebiasaan pakai giroskop jadi ya mati. Padahal ini sudah kepencet. Main bentar tok SKO guys ya. Play. Kita coba keluar dulu dan buat kesimpulan aja biar nggak terlalu lama dalam video kali ini. Jadi untuk kesimpulannya di HP Redmi 9T ini Snapdragon 662 lebih cocok untuk harian karena itu lebih irit baterainya. Dan untuk di sini kita cek ke kalian ya, untuk baterainya tuh, nah ini dia penggunaan saya 24 jam masih tersisa di 71%. Gila. Padahal saya sudah tes untuk CPU throttling, main PUBG dan masih sisa 71%. Gimana menurut kalian untuk Redmi 9T ini? Baterai badak, lebih cocok untuk harian. Ini lebih cocok untuk bapak-bapak yang kerja luar kantor sih. Jadi untuk seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk di Redmi 9T. Fitur-fiturnya seperti ini. Ciri khas MIUI itu ada game turbo dan lain-lain. Ya standar banget. Terus untuk pembaruan di Redmi 9T ini mungkin belum ada yang di MIUI 13. Karena kalau dapat MIUI 13 pasti kewalahan banget HP ubi jalar ini. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. HP bekas review saya jual lagi di Tokopedia dan Shopee guys ya. Harga murah merakyat mungkin ya. Tergantung dengan kondisi HP-nya. Kalau nggak laku kita turunin harganya seperti biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko. Bye.